Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk berdoa, membaca, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk memahami firman-Nya. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, boleh bersama membaca, merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan membimbing, menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan kami mohon, berkenan Tuhan Kau berbicara kepada kami, mengajar dan menolong kami, agar dapat memahami dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka Matius 5 ayat yang ke-33 sampai 37. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-33 sampai ayat 37. Tuhan Yesus berkata demikian. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sampai sekian jauh bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini sumpah seakan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dengan beragam alasan, dalam beragam situasi dan kondisi, kita mengucapkan sumpah baik secara formal, misalnya sumpah jabatan dan lain sebagainya, maupun secara informal. Kita mengucapkan sumpah untuk memperkuat janji atau meyakinkan orang. Jadi sumpah ini sesuatu yang sudah lekat dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dan kita tidak jarang mengucapkan sumpah kepada orang lain. Namun kita juga tidak bisa menyangkali kalau ada banyak sumpah yang diucapkan dan tidak sedikit sumpah yang diingkari. Misal ketika diangkat menjadi pejabat pemerintah, calon pejabat biasanya diminta untuk mengucapkan sumpah. Bersumpah untuk bekerja, mengabdi kepada rakyat dan negara. Tetapi dalam kenyataan, beberapa orang mengingkari sumpah mereka. Mereka melakukan tindak pidana korupsi yang pada akhirnya berujung pada hukuman penjara. Orang-orang seperti ini mengucapkan sumpah, tetapi dengan beragam alasan mereka mengingkari sumpah itu. Dan bukan tidak mungkin kita melakukan hal yang sama. Nah, saya tidak tahu apakah kita menyadari bahwa tindakan seperti ini akan membawa dampak negatif bagi diri kita baik secara personal maupun secara komunal. Secara personal, mengingkari sumpah akan membuat kita tidak dipercaya oleh orang. Apalagi kalau kita melakukan berulang-ulang kali dan sumpah itu melukai banyak orang. Secara komunal, mengingkari sumpah akan membawa dampak negatif terhadap institusi kita, baik perusahaan kita, organisasi kita, maupun juga gereja kita. Atau bahkan akan membawa dampak negatif bagi kekristenan secara umum. Membuat orang sulit untuk percaya kepada institusi kita.
Nah, dampak negatif ini membuktikan bahwa mengucapkan sumpah merupakan hal yang serius, yang harus dipertimbangkan dengan seksama, dilakukan dengan segenap hati serta kesadaran penuh, dan harus ditepati. Ini yang paling penting, harus ditepati dengan sekuat tenaga kita. Kalau kita tidak siap atau tidak mampu menepati sumpah yang kita ucapkan, lebih baik kita tidak mengucapkan sumpah daripada kita harus memikul dampak negatif dari mengingkari sumpah yang kita telah ucapkan. Kalau pada akhirnya kita tidak menepati sumpah kita, kita pun harus dengan legowo, besar hati, menerima konsekuensi ketika orang akhirnya tidak percaya kepada kita, tidak mempercayai sumpah yang kita ucapkan kepada mereka. Nah, yang menarik adalah realitas seperti ini ternyata sudah terjadi sejak zaman Tuhan Yesus. Pada saat itu, menurut tradisi bangsa Yahudi, orang mengucapkan sumpah demi nama Tuhan. Kita bisa melihat dalam Ulangan 6 ayat 13. Tujuannya untuk menunjukkan kesungguhan dengan mengundang Tuhan sebagai saksi. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, orang Yahudi mulai bersumpah demi hal-hal yang lain. Kita melihat dalam Matius 5 yang ke-34 sampai 36. Tujuannya supaya ketika mereka tidak berhasil memenuhi sumpahnya, tidak menepati sumpah yang mereka ucapkan, maka mereka terhindar dari hukuman seberat jika mereka bersumpah demi nama Tuhan. Nah, saudara, kalau kita merenungkan secara seksama, sebetulnya pemikiran seperti ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, sejak awal mereka merasa tidak mampu untuk memenuhi sumpah yang mereka ucapkan, tetapi mereka tetap mengucapkan sumpah. Atau yang kedua, sejak awal mereka sudah berniat untuk melanggar sumpah itu dengan resiko sekecil mungkin. Jadi karena menyimpan niat yang tidak baik, maka mereka mencari cara supaya terhindar dari masalah di kemudian hari. Nah, mengetahui hal ini, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa setiap sumpah yang diucapkan, meskipun bukan demi nama Tuhan, secara tidak langsung tetap mengundang Tuhan sebagai saksi, karena segala sesuatu adalah miliknya. Matius 5:34-36. Bahkan Tuhan Yesus melarang umatnya untuk bersumpah dengan berkata, "Janganlah sekali-kali bersumpah." Karena keabsahan perkataan seseorang seharusnya bukan dilihat dari sumpah yang diucapkan, melainkan dari hati orang tersebut. Tidak ada artinya kita mengucapkan sumpah tetapi tidak disertai integritas di dalam hati kita. Sebaliknya, kalau kita memiliki integritas dan orang melihat integritas diri kita, maka mereka akan mempercayai ucapan kita meski kita tidak mengucapkan sumpah. Itulah alasan Tuhan Yesus berkata, "Jika ya, katakanlah ya, jika tidak, katakan tidak." Matius 5:37. Tuhan mendorong kita untuk memiliki integritas di dalam diri kita, agar kita menjadi pribadi yang bisa dipercaya tanpa harus mengucapkan sumpah di depan orang. Nah, menjadi pertanyaan adalah, apakah kita punya integritas itu? Apakah kita pribadi yang bisa dipercaya? Saudara, integritas hanya dimiliki dengan 3 hal. Yang pertama, menjadi pribadi yang jujur. Bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan. Sehingga orang mempercayai kita. Bukan karena sumpah yang kita ucapkan, karena kita sudah membuktikan diri dapat dipercaya. Yang kedua, kita memiliki integritas kalau kita menjadi pribadi yang benar. Bukan hanya menyatakan kebenaran, tetapi kita juga hidup dalam kebenaran. Sehingga orang tahu bahwa kita tidak akan melakukan yang tidak benar dan hanya melakukan apa yang benar. Disitulah orang akan melihat integritas hidup kita.
Dan yang ketiga, kita baru akan dianggap sebagai pribadi yang berintegritas kalau kita menjadi pribadi yang baik. Sehingga orang mempercayai kita bukan karena sumpah yang kita ucapkan, tetapi karena kebaikan-kebaikan yang kita tunjukkan. Kebaikan-kebaikan yang terpancar dari dalam diri kita, yang dirasakan oleh orang-orang sekitar kita, dan membawa kebaikan dalam hidup mereka. Pada saat itu, orang akan menganggap kita sebagai pribadi yang berintegritas. Nah, kini menjadi pertanyaan, apakah kita sudah memiliki integritas di dalam diri kita? Jangan mudah mengucapkan sumpah, tetapi mari kita menempa diri menjadi pribadi yang berintegritas, yang dapat dipercaya, yang pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini, yang mengingatkan kami agar kami menumbuhkan integritas di dalam diri kami, agar kami menjadi pribadi yang dapat dipercaya, bukan dengan mengucapkan sumpah, tetapi karena kami sudah membuktikan diri di depan banyak orang melalui kata-kata dan perbuatan kami bahwa kami dapat dipercaya. Tolong bantu kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi pribadi yang punya integritas, sehingga kehadiran kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga menyerahkan kehidupan kami masing-masing, pekerjaan kami Allah yang berkati, usaha kami Allah yang berkati. Berdoa juga untuk studi anak-anak kami, Tuhan yang tolong pimpin mereka agar mereka bisa menempuh studi dengan baik. Berkati keluarga kami, berikan damai, dan mampukan kami menegakkan kebenaran, kejujuran, dan kemurahan hati di tengah keluarga kami. Berkati saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan menjamah memulihkan mereka. Dan bagi kami semua, Tuhan tolong berikan kepada kami kesehatan. Berkati juga untuk gereja Tuhan GKI Kutisari Indah, mampukan kami untuk terus bertumbuh dan berbuah, mengerjakan misi Allah di tengah dunia ini. Berkati juga untuk bangsa negara kami Indonesia, kiranya Allah berkenan berbelas kasihan, menolong dan memulihkan Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati dan kasih Tuhan mengiringi langkah-langkah hidup kita.